Halo teman-teman matematika, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan baik. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kuliah atau kerja. Kuliah atau kerja setelah lulus sekolah, masing-masing pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Biar kamu tidak bingung dalam merencanakan masa depanmu setelah lulus sekolah, kami akan mencoba memberikan perbedaan dari kuliah atau kerja. Apa saja ya? Yuk disimak kelebihan dan kekurangan dari kuliah atau kerja. Yang pertama, mandiri secara finansial. Kamu yang memilih untuk bekerja duluan pastinya akan jauh lebih mandiri secara finansial, karena kamu akan mempunyai penghasilan sendiri setelah lulus. Namun, yang perlu kamu perhatikan kalau kamu memilih untuk bekerja duluan adalah kisaran standar gaji lulusan SMA. Biasanya untuk lulusan SMA, kisaran UMR adalah 2 juta rupiah. Sedangkan untuk lulusan S1, kisaran UMR sekitar 4 juta. Namun, jika kamu memilih untuk melanjutkan kuliah duluan juga tidak jadi masalah. Tapi, pengeluaranmu akan semakin besar, karena biaya kuliah setiap tahunnya akan selalu naik dan tentunya tidak murah. Biaya kuliahmu sendiri juga ditentukan dari kampus yang kamu pilih, serta jurusan yang akan kamu ambil nantinya. Yang kedua, mengatur finansial sendiri. Tentunya kalau kamu memilih untuk bekerja duluan, kamu bisa mengatur keuanganmu secara maksimal. Kamu bisa sisihkan untuk menabung biaya hidup dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kamu memilih untuk kuliah dahulu, otomatis kamu tidak akan memiliki pendapatan sendiri. Jadinya, kamu masih harus bergantung kepada uang saku dari orang tua nih teman-teman. Ya, yang ketiga, jenis profesi jadi pertimbangan. Kalau kamu memilih untuk bekerja duluan, kamu wajib tahu nih kalau banyak lowongan terbuka untuk lulusan SMA atau SMK. Biasanya tergantung dari bidang yang memang ingin kamu ambil. Kamu juga bisa mengambil program magang setelah lulus sambil mempertimbangkan apakah kamu akan melanjutkan kuliah atau bekerja. Sedangkan kalau kamu memilih untuk kuliah, pastinya lowongan pekerjaan terbuka lebar untuk lulusan S1. Kesempatanmu untuk bekerja di perusahaan juga cukup luas. Nah teman-teman, supaya kamu tidak terlalu bingung ingin pilih kuliah atau kerja lebih dahulu, ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti dalam menentukan jurusan kuliah. Yang pertama, riset mengenai kemampuan dan skill diri sendiri. Sambil kamu menimbang-nimbang memilih kuliah atau kerja terlebih dahulu, ada baiknya nih kalau kamu cari tahu dahulu kamu senang atau paling oke di bidang apa. Misalnya aja kalau kamu senang dalam hal-hal yang berbau komunikasi, misalnya seperti pelajaran bahasa, sosiologi, bahasa asing, dan lain sebagainya. Kamu mesti meyakinkan diri dahulu apakah kamu benar-benar ingin melanjutkan kuliah di bidang yang sama seperti yang kamu sukai sekarang. Kamu bisa mengetahui dengan melakukan riset juga kepada senior ataupun browsing-browsing di internet tentang jurusan yang ingin kamu ambil, khususnya yang memang berhubungan dengan pelajaran yang kamu sukai. Kamu bisa cari tahu dari mata kuliah yang akan kamu pelajari, perkiraan tugas-tugas apa yang akan kamu kerjakan nanti, dan juga apa peluang karir yang kamu bisa ambil di masa depan jika kamu mengambil kuliah di bidang tersebut. Yang kedua, ketahui nilaimu di sekolah. Mempertimbangkan kuliah atau kerja lebih dahulu juga bisa diambil sambil melihat nilaimu di sekolah. Kamu harus membuka kembali rapormu untuk melihat di mana mata pelajaran apa yang kamu mendapatkan nilai yang baik dan konsisten. Cara ini merupakan cara yang objektif untuk bisa membuat kamu menemukan jurusan yang sebenarnya kamu senangi. Yang ketiga, cari tahu keuntungan dan konsekuensinya. Dalam memilih jurusan, pastikan kalau kamu tahu secara jelas apa yang akan kamu hadapi saat perkuliahan nanti. Nah, misalnya teman-teman, kalau kamu sudah siap dengan hal tersebut, maka kamu pasti akan tetap bertanggung jawab untuk menerima konsekuensinya. Contohnya nih, kalau kamu mengambil jurusan yang berhubungan dengan jurnalistik, maka kamu harus menerima konsekuensinya jika nanti akan ada tugas-tugas yang memaksa kamu untuk turun melakukan liputan peristiwa yang ada di lapangan. Misalnya seperti ada festival atau demo yang memang sedang terjadi di hari itu. Yang keempat, skeptis memilih kampus. Cara menentukan jurusan kuliah yang keempat ini perlu kamu perhatikan. Kamu harus pilih kampus yang menawarkan jurusanmu dengan kualitas dan akreditasi yang terbaik.
Nah teman-teman, kalau kualitasnya baik, otomatis kamu akan dilengkapi dengan fasilitas serta program yang bisa meningkatkan kemampuanmu. Memilih kampus ini penting sekali menjadi salah satu cara menentukan jurusan kuliah. Karena kalau reputasi atau fasilitas di kampus yang kamu pilih tidak bisa menunjang pembelajaranmu, maka itu akan berdampak untuk progres kerja maupun langkah selanjutnya yang kamu pilih. Yang kelima, durasi program studi. Cara menentukan jurusan kuliah yang kelima adalah dengan mempertimbangkan durasi dari program studi yang kamu pilih. Setiap program studi pastinya punya durasi yang berbeda-beda. Misalnya nih, kalau kamu ambil kuliah di luar negeri khususnya di Inggris, biasanya kamu akan menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Atau tidak, kalau kamu mengambil pendidikan di Australia, ada juga beberapa program studi yang menawarkan durasi program hanya 1-2 tahun saja. Jadi, kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan pertimbangan yang kamu inginkan. Yang keenam, konsultasi dengan orang terdekat atau yang berpengalaman. Kamu juga bisa mengandalkan konsultasi dengan orang terdekat dalam mengambil keputusanmu memilih kuliah atau kerja. Hal ini bisa kamu lakukan agar kamu tidak berpengaruh dengan hal-hal lain. Kamu bisa berkonsultasi dengan orang tua atau orang-orang di sekitarmu yang lebih berpengalaman, misalnya saja guru-guru di sekolah atau senior yang kamu kenal dan memiliki bidang yang sama. Berkonsultasi dengan orang tua bisa membuat kamu lebih spesifik untuk menentukan dan mengetahui minat yang tepat untuk kamu. Sekaligus, pandangan dari orang juga bisa menjadi support dan motivasi kamu untuk siap memilih jurusan yang terbaik. Yang penting adalah jangan pernah ikut-ikutan. Pastikan jika kamu meminta sebuah saran, kamu harus meminta saran dari orang yang lebih profesional. Nah, sekian pembahasan dari kami tentang kuliah dan kerja. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman dalam memilih kuliah atau bekerja. Bye!